Saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini sangat istimewa karena para romo ini, ada banyak para romo Karmel di sini. Siapa mereka dan bagaimana mereka di sini nanti akan dijelaskan. Saya lebih muda di antara mereka ini, tetapi saya harus memberi homili karena yang muda itu baik juga untuk menyampaikan homili di antara kaum yang lebih senior. Saudara-saudari yang terkasih, para suster, juga rekan-rekan muda sekalian, pada sore hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, dan kita paroki Meruya ini secara khusus merayakan pesta nama pelindung kita, yaitu Maria Kusuma Karmel. Kita menyiapkan perayaan ini dengan waktu yang cukup. Kita mengadakan kunjungan kasih kepada Bunda Maria selama beberapa hari dari setiap wilayah. Kita mengunjungi ibu kita Bunda Maria. Juga kita mengadakan triduum di mana kita lebih mempersiapkan diri kita untuk merayakan peristiwa suci ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci hari ini mewartakan kepada kita bahwa Maria Kusuma Karmel itu adalah ibu dan pelindung bagi kita semua. Dalam Injil hari ini, Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya dan menyerahkan muridnya kepada Maria. Maria ibunya. Kepada muridnya dia berkata, inilah ibumu, dan kepada Maria dia berkata, inilah anakmu. Dan kita tahu saudara-saudari bahwa sejak itu para murid itu berjalan bersama dengan Bunda Maria, berdoa bersama, dan mereka bertumbuh bersama dengan Bunda Maria, Ibu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan dalam bacaan pertama hari ini kita tahu bahwa dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan kepada kita bahwa ketika genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Maria pertama-tama menjadi ibu Tuhan karena memang dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dari Yesus Kristus putranya inilah kita semua boleh mengalami keselamatan, ditebus dari dosa-dosa kita, dan kita boleh dibebaskan daripadanya. Sehubungan dengan ini saudara-saudari, lihatlah bahwa Karmelit itu mengambil Bunda Maria ini juga sebagai ibu, pelindung dan saudari dalam perjalanan hidup rohaninya. Sejak awal mula para Karmelit di Gunung Karmel itu memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang murni dan nurani yang baik bersama dengan Maria Bunda Allah ini. Mengapa para Karmelit memutuskan untuk sedemikian itu? Karena para Karmelit melihat di dalam diri Maria hadir seorang pribadi ibu yang akan melahirkan mereka kembali, melahirkan mereka bukan hanya secara jasmani dan lahiriah, tetapi yang akan melahirkan para Karmelit secara rohani bagi Tuhan. Karmelit melihat bahwa dalam diri Maria mereka akan berjalan menuju tujuan yang jelas, yaitu Yesus Kristus dalam kepenuhan rahmat. Maria menjadi ibu bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi setiap Karmelit, juga bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk dilahirkan kembali di dalam kasih bersama dengan Tuhan. Maka Bunda Maria, Maria Kusuma Karmel ini adalah menjadi ibu dan pelindung bagi setiap jiwa
yang rindu untuk mengalami persatuan dengan Yesus dalam pelukan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di Gunung Karmel tidaklah mengherankan para Karmelit sejak awal mula itu membangun sebuah kapel. Mungkin tidak begitu indah, mungkin tidak begitu bagus bentuknya, tetapi ada sebuah kapel di sana bukan hanya sebagai tempat para Karmelit ini berdoa sehari-hari, berkumpul sehari-hari, tapi sebagai tempat bagi mereka juga untuk mengalami persatuan dengan Tuhan dalam bimbingan yang hangat dari seorang ibu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Maria sebagai ibu itu menjadi teladan yang penting sekali untuk kita semua. Tetapi pada saat yang sama kita juga ingin diingatkan hari ini bahwa ternyata Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus, dia juga adalah murid Yesus. Dia adalah menjadi teladan bagi kita juga bagaimana kita menjadi seorang murid yang baik. Dua predikat ini, ibu dan murid, adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Tetapi itu disematkan kepada Bunda Maria untuk menunjukkan kepada kita betapa indahnya hidup kita ini bila kita meneladan Bunda Maria. Bunda Maria adalah juga murid yang sejati untuk menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat mendalam ini, bahwa Bunda Maria itu adalah kemuritannya itu tampak dari keputusan Bunda Maria itu untuk mendengarkan Tuhan lebih daripada mendengarkan dirinya sendiri. Keputusan Bunda Maria untuk mendengarkan kehendak Tuhan daripada mengikuti pikiran-pikirannya semata. Meskipun Bunda Maria itu belum mampu untuk mengerti dengan sepenuhnya kabar dari malaikat Tuhan, tapi kita tahu saudara-saudari, Bunda Maria itu memutuskan untuk mau taat. Sikap taat inilah yang menyempurnakan kemuritan Bunda Maria. Kita mengenal fiat-Nya yang sangat indah ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Fiat Maria ini saudara-saudari menjadi puncak dari kepenuhan, kesempurnaan Bunda Maria sebagai murid Tuhan. Kita tahu nanti Bunda Maria ini akan taat sampai akhir. Maka tidak salah, maka tidak mengherankan Yesus itu menyerahkan muridnya ini kepada Maria dan menyerahkan Maria ini kepada muridnya. Karena Yesus tahu bahwa dalam diri Bunda Maria ini, ibunya ini, telah tampak kemuritan yang sempurna. Maka berjalan bersama Maria adalah kita juga berjalan menjadi murid yang baik, murid yang sempurna bagi Tuhan. Untuk menjadi seorang murid seperti Bunda Maria, saudara-saudari, ternyata kita perlu membutuhkan rahmat dari Tuhan. Agar kita boleh seperti Maria dalam fiat-Nya ini, menyadari sungguh-sungguh dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan tuan. Orang yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya, bukan yang meninggikan dirinya. Maria karena dia melihat dirinya sebagai hamba, maka dia berusaha untuk menerima dengan taat. Kalau dia menempatkan dirinya sebagai tuan, mungkin Bunda Maria akan bersikukuh, bertahan untuk terus-menerus dengan mengikuti pikirannya, bertanya kepada Tuhan, bersikukuh dengan prinsip-prinsipnya. Tapi karena dia adalah hamba, hamba tidak punya kewenangan atas dirinya sendiri. Hamba itu adalah menunjukkan totalitas ketaatannya kepada Tuhan. Maka bila kita ingin menjadi seperti Maria juga, maka kita perlu juga merendahkan diri kita, menghambakan diri kita seperti dia. Itu jugalah yang dibuat oleh Yesus, bukan? Ketika Yesus itu mengosongkan dirinya, lalu dia mengambil rupa seperti kita manusia, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Maka saudara-saudari, ketika nanti Maria menempatkan dirinya sebagai hamba dan merendahkan dirinya, lalu dia dapat bernyanyi dengan indah.
Aku mengagungkan Tuhan, hatiku memuliakan Tuhan. Seorang yang merendahkan diri yang dapat melihat karya-karya Tuhan yang besar di dalam dirinya. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria telah menunjukkan kepada kita kesetiaannya kepada Tuhan. Maka semoga kita juga, kaum beriman ini, boleh mengikuti Yesus dengan setia, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita boleh berjalan terus-menerus dengan penuh kerendahan hati bersama dengan Bunda Maria. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Selamat merayakan pesta pelindung kita, Maria Kusuma Karmel, pelindung paroki Meruya ini. Tuhan memberkati.